Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Hikmahandayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang operasi dasar komputer kelas 10 di SMAN 1 Pabuaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya menggunakan model Project Based Learning dengan pendekatan TIPEC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kurang semangatnya. Sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Oke. Berarti udah siap belajar hari ini? Siap mengikuti pelajaran TIK pada siang hari ini? Oke. Ibu ingin mengingatkan dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Mau di rumah, di sekolah, dimanapun ya. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan habis jajan, jangan dibuang sembarangan sampahnya ya. Buang ke tempat sampah agar lingkungan kita bersih dan terhindar dari penyakit. Kemudian makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, jangan jajan sembarangan. Kemudian cuci tangan sebelum makan ya. Apabila kalian mengalami batuk pilek, gunakan masker agar tidak menularkan virus ke teman-temannya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Fauzan, silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang hadir ya. Ahmad Fauzan, Ahmad Tadarus, Andika. Anak-anak, masih ingatkah kalian pelajaran kita minggu lalu? Kita pelajari apa? Membuat teks apa tuh? Ayo, siapa yang masih ingat? Table of reference. Kemudian table of content. Terus bikin surat massal. Bikin apa lagi? Object linking and embedding. Nah, itu ya. Dan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang operasi dasar komputer. Nah, ini dia kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Coba Angga dibaca. Ya. Satu, mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Satu dan kedua, menggunakan perangkat lunak beberapa program aplikasi. Ya.
Kemudian indikator pencapaian kompetensi Humaydi, coba dibaca. Menjelaskan pergantian komputer, dua mengidentifikasi perangkat komputer dan porat yang terdapat pada komputer. Tiga, menduplikasikan, menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur baku. Empat, menggunakan perangkat lunak beberapa program aplikasi. 5. Menjelaskan istilah-istilah dalam menggunakan mouse. 6. Menyebutkan berapa layout keyboard sebagai alat input. 7. Menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk membuat sebuah dokumen dengan melampirkan unsur-unsur teks dan gambar. Oke, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Winda, coba dibaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian komputer dengan baik. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer dan password yang terdapat pada komputer dengan baik. 3. Peserta didik mampu mendemonstrasikan, menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur baku dengan benar. 4. Peserta didik dapat menjelaskan istilah-istilah dalam menggunakan mouse dengan baik. 5. Peserta didik mampu menyebutkan beberapa layout keyboard sebagai alat input dan software. 6. Peserta didik mampu menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk membuat sebuah dokumen dengan menampilkan unsur-unsur teks dan gambar. Ini ada soal pretest. Coba kalian scan barcode-nya, kemudian kerjakan soalnya. Ada 5 soal pilihan ganda. Silakan di scan. Yang sudah berhasil mengakses soal pretest siapa? Baiklah, sudah ya? Sudah selesai mengerjakannya? Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan rancangan penilaian pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yang akan Ibu nilai yaitu keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Misalkan kaliannya mengomentari, terus aktif bertanya, kemudian kalian juga aktif mengerjakan tugasnya. Nah, itu akan mendapatkan nilai plus. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, selain materi yang Ibu tampilkan di slide PowerPoint ini, Ibu juga sudah mengirimkan materi pembelajaran, link materi pembelajaran di
grup WhatsApp kelas ya. Nanti kalian silakan akses linknya. Di situ materinya lebih lengkap lagi. Oke, kita lanjut. Materi pembahasan pada hari ini yang pertama yaitu tentang pengenalan dasar komputer, kemudian perangkat keras komputer, lalu ada port-port komputer, menghidupkan dan mematikan komputer, istilah-istilah dalam menggunakan mouse, kemudian ada layout keyboard, dan terakhir ada tugas. Oke, kita ke yang pertama dulu nih tentang pengenalan dasar komputer. Nah, ini dia. Coba dibaca definisi komputer, Rifani. Next. Ini dia jenis-jenis komputer yang pernah ada di dunia ya. Yang pertama yaitu superkomputer. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Komputernya sangat berukuran besar. Ini bisa menghabiskan satu ruangan ini ya. Mungkin satu ruangan lab ini itu hanya cukup untuk satu komputer. Kemudian berikutnya yaitu ada mainframe atau komputer besar. Nah, ini juga sama nih, komputernya besar ya. Lebih besar dari lemari ini kayaknya. Kemudian ada mini komputer. Selanjutnya ada workstation atau terminal kerja nih. Kemudian yang berikutnya itu ada mikrokomputer atau biasa kita sebut dengan komputer pribadi atau PC ya. Seperti yang kita lihat di depan kalian, itu contohnya mini komputer, mikrokomputer ya. Contoh mikrokomputer atau PC. Nah, berikutnya kita ke perangkat keras komputer. Nah, ini adalah macam-macam perangkat keras komputer atau hardware komputer. Yang pertama ini gambar apa nih? Yang tahu? Ini gambar apa? Monitor. Ya, betul. Monitor ya. Kemudian yang ini apa? Iya, ini yang kedua. Yang kedua nih. Mana ya? Ya, CPU. Kemudian ini yang ketiga? Keyboard. Yang keempat? Mouse. Yang kelima? Speaker. Yang keenam? Printer. Yang ketujuh? Scanner ya. Gunanya printer buat apa? Untuk mencetak teks atau gambar ke sebuah kertas ya. Kalau fungsinya monitor buat apa? Untuk menampilkan layar atau menampilkan informasi yang kita inputkan ke komputer ya. Nah, materi selanjutnya yaitu port-port komputer. Nah, coba Kudratul baca port-port komputer.
biasanya adanya di belakang casing CPU atau di belakang komputernya. Ya, coba kalian cek komputer kalian, ada portnya enggak? Coba dilihat. Ayo dilihat, ada enggak? Ada port apa aja di sana? Port USB ada? Port untuk keyboard ada? Port untuk mouse ada? Port untuk speaker ada? Lengkap ya? Nah, selanjutnya kita ke cara menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, silahkan kalian simak tayangan video berikut ini. Nah, itu dia tadi cara menghidupkan dan mematikan komputer yang benar. Nah, apakah kalian selama ini sudah mengikuti prosedur yang benar untuk menghidupkan dan mematikan komputer? Oke, bagus ya. Jadi berdasarkan video tadi, apa aja yang dijelaskan pada tayangan video tadi? Ya. Ya. listrik, Ya. komputer, Ya. nyalakan CPU, pencet tombol power, Ya. tunggu sampai proses booting selesai, komputer siap untuk digunakan. Kemudian kalau cara mematikan komputernya gimana? Itu dengan menekan tombol 1 Kemudian terus dan tunggu hingga mati ya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Anda. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Kalau misalkan salah satu komponen komputer tidak berfungsi atau rusak atau error, apa yang akan terjadi? Ya, apa tanya? Komputer tidak optimal menjalankan tugasnya, komputer error, komputer Iya, betul. Yuk, tepuk tangan buat Tiffany. Jadi kalian menyimak ya video tadi. Berarti satu pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan kita menyalakan atau menghidupkan komputer tidak sesuai dengan prosedur yang benar, apa yang akan terjadi? Ya, Angga, silakan jawab.
Ya, kerusakan akan terjadi kerusakan pada hardware. Nah, makanya jangan dilakukan ya. Oke, kita next ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah istilah-istilah dalam menggunakan mouse. Nih, perhatikan lagi tayangan video berikut, nanti akan ada pertanyaan. Berdasarkan tayangan video tadi, ada berapa istilah dalam menggunakan mouse? Ada 4. Apa aja? Yang kedua double click, yaitu fungsinya untuk membuka aplikasi. Yang ketiga drag and drop, yaitu menekan dan menahan tombol kiri mouse untuk memindahkan objek ke tempat yang diinginkan. Yang keempat klik, untuk menekan tombol kanan mouse 1 kali. Ya, betul. Dia lebih tambah. Jadi ada 4 ya. Jadi awas jangan ketukar, nanti bingung. Double click di mana, klik di mana. Drag and drop yang mana. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang layout keyboard.
fungsi tombol pada keyboard diantaranya apa aja? Ya, ya. Fungsinya buat apa? Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Angga. Angga lagi yang jawab, yang lainnya mana nih keaktifannya? Ayo dong, semuanya harus aktif ya. Nah, ini dia yang terakhir. Ini ada tugas buat kalian. Tugasnya yaitu buatlah sebuah dokumen berisikan teks dan gambar. Kalian boleh menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint ya. Kemudian buatlah sebuah video tutorial yang menjelaskan tentang cara menghidupkan komputer, cara membuat dokumen yang berisikan teks dan gambar tadi tuh kayak yang di nomor 1, sampai cara mematikan komputer dengan benar. Kemudian tuliskan langkah-langkah pengerjaannya pada LKPD. Sudah dipahami? Oke, jadi contohnya kayak gini nih ya, ibu praktikkan dulu. Nah, misalnya ini ibu misalkan contohnya membuat dokumen di Microsoft Word. Ya, kita tuliskan dulu judulnya, macam komponen komputer. Baik, kita letakkan posisi teksnya di tengah, kemudian kita perbesar ukuran hurufnya, kemudian kita tebalkan hurufnya. Oke. Yang pertama, misalnya ya, monitor. Misalnya pertama ini terlalu besar ya, hurufnya kita perkecil. Nah, ini kan masih sulit tuh kita geser-gesernya ya. Nah, agar kita bisa memindahkan gambar ini, klik kanan pada gambarnya, kemudian pilih wrap text. Di wrap text di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kita pilih yang ini, yang square. Kita pilih yang square. Nah, sekarang kita bisa menggerakkan gambarnya kemana saja ya. Kemudian kita sesuaikan lagi gambarnya. Nah, kemudian kita klik di sampingnya nih. Kita berikan definisi tentang monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk apa? Menampilkan informasi yang diinputkan ke komputer ya. Kemudian kita sisipkan atau insert gambar printer. Nah, ini dia printer. Sama ya kayak tadi, klik kanan, wrap text, kita pilih yang type, coba
yang tight agar gambarnya bisa kita pindah-pindahkan. Misalkan kita mau gambarnya di sebelah kanan, nah sini berarti biasa ke sebelah kanan, kemudian kita ketikkan teksnya, printer, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mencetak dokumen, mencetak file dokumen ke kertas, sebuah kertas. Nah, itu ya penjelasan singkatnya. Nah, kemudian ini kalian buat seperti ini, minimal 1 lembar. Kemudian ini langkah-langkah mematikan dan menghidupkan komputer dengan benar, ya. Bagaimana caranya? Tadi kan sudah dijelaskan ya di video. Nah, kemudian ini kalian buat video tutorialnya. Kalian jelaskan bagaimana kalian membuat sebuah file ini. Mulai dari pertama ya. Misalkan untuk menghidupkan komputer, bagaimana dulu awalnya. Kemudian mematikan komputernya, bagaimana caranya. Kemudian untuk membuat sebuah file, pertama buka dulu aplikasi, buka softwarenya. Kemudian berikan judul, kemudian insert gambar. Insert gambar tadi gimana caranya? Klik tab insert, kemudian pilih. Di tab insert itu ada picture, klik. Kemudian insert picture, dari mana nih kita mau menginsert picture-nya? Dari this device atau dari komputer ini. Kemudian kita cari gambar yang sesuai. Kemudian kita klik insert misalnya, insert. Kemudian agar gambarnya bisa dipindahkan, klik kanan pada gambar. Kemudian klik wrap text, kita pilih yang tight misalkan ya. Kita pindahkan gambarnya. Kemudian kita tambahkan teks di sampingnya. Seperti itu. Gimana, bisa dipahami? Ya. Oke, selanjutnya coba kalian buat dulu rencana pembuatannya, mulai dari awal. Rencana pembuatannya, kemudian tahapan-tahapannya apa aja, kemudian sampai ke pengumpulannya akan seperti apa. Apakah nanti akan kalian upload di YouTube atau di Google Drive, misalkan kalian kirim ke ibu dalam bentuk link. Dan pengumpulannya paling lambat hari Sabtu ya. Hari Sabtu kalian kirim filenya ke ibu, atau boleh linknya kalian kirim ke ibu. Oke, silakan dikerjakan. Yuk, dibuka Microsoft Word-nya. Boleh tentang hardware komputer, boleh tentang software, boleh tentang profesi, misalnya dokter, polisi, petani, pilot, boleh tentang binatang, macam-macam tumbuhan, macam-macam buah-buahan. Yang komputernya connect ke internet, boleh cari gambarnya di internet ya. Yuk, dikerjakan. Ya, double click.
sambil mengerjakan, coba kalian scan barcode ini untuk mengerjakan LKPD ya. Ayo, di scan dulu LKPD-nya. Udah dikerjakan kan tugasnya? Nah, nanti videonya diupload di YouTube ya. Kemudian nanti linknya jangan lupa kirim ke Ibu. Nah, pembelajaran kita pada hari ini udah selesai. Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini tuh kita belajar apa aja sih? Kita belajar cara menghidupkan dan mematikan komputer, Ya, belajar cara menghidupkan dan mematikan komputer. cara bikin teks dengan gambar, Iya, cara bikin teks dengan gambar. Kemudian, iya, apalagi? video, Ini nih, apa ini istilah-istilah pada? Ya, istilah pada MOS. Kemudian ini fungsi ini? Ya, fungsi-fungsi pada keyboard ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal post teks di depan. Di scan ya, barcode-nya. Aku kasih waktu 5 menit. Ini ada 5 soal pilihan ganda. Ya, oke. Selesai. Nah, terima kasih teman-teman, terima kasih kepada kalian yang hari ini sudah aktif dalam pembelajaran, sudah mau bertanya, mau menyimpulkan, dan mengerjakan tugas dengan baik. Oke, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Himne Guru. Ya, semuanya berdiri. Siap ya?
Humaydi pimpin doa. Bu. Sebelumlah mula kita baca doa di dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Boleh pulang. Yang penting pulangnya ya. Langsung pulang ke rumah. Jangan main-main dulu. Makasih ya.